Tempelkan di matanya, pegang pakai tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini tim Ruqyah Trans 7 berada di kota Subang. Kota dengan komoditi nanas ini menjadi lokasi target pelaksanaan Ruqyah Syara'iyah. Beragam penyebab menjadi alasan datangnya para peserta Ruqyah Syara'iyah. Di antaranya kaum wanita yang kerap diganggu oleh jin, seperti yang dialami oleh Ani Kanitin Tartila. Silakan Teteh, ceritanya bagaimana jadi awalnya Teh? Ya kebetulan 3 tahun ini sakit ya. Terus dengar orang katanya coba aja ikutan ngaminin di salah satu acara televisi swasta. Nah dari situ mulai kerasukan. Padahal bapak saya juga bisa gitu. Tapi kenapa menimpa anaknya nggak bisa gitu? Ya Ustadz Junaidi, ini sebenarnya unik juga ya kasusnya. Sebenarnya ini apa Ustadz? Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta membuat kesimpulan bahwa gangguan jin di dalam tubuh seseorang ini karena sebab ini dan itu. Ya, karena memang untuk mendiagnosa apa sebab gangguan masuk jin itu bukan satu perkara yang mudah. Tetapi paling tidak kita mengerti bahwa syaitonul jin itu masuk di dalam tubuh seseorang manakala kondisi keimanan seseorang dalam keadaan tidak sehat. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga syaitonul jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang karena memang dengan sengaja dimasukkan. Misalnya untuk menjaga diri, atau misalnya dia pernah sakit, kemudian berobat, di mana ahli pengobatannya itu menggunakan bantuan jin. Karena kalau misalnya ada ritual, amalan, yang amalan itu justru mengundang jin, itu juga bisa berpengaruh kepada dirinya dan anak-anaknya. Nah, seharusnya kalau memang pengobatannya benar, itu berlaku umum. Untuk orang lain bisa, untuk diri sendiri bisa, untuk keluarga juga bisa. Untuk membuktikan seperti apa, sebaiknya kita ruqyah dan nanti coba kita gali melalui kedua orang tuanya juga. Baik, jadi ini kita langsung saja Ustadz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Dalam proses ruqyah kali ini, Ani tidak sendiri. Kami semuanya. Wanita ini ditemani oleh kedua orang tuanya, Ibu Unen Sumarni dan Bapak Iyar Suhyar. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja kalimat ta'awudz dan basmalah dilafalkan Ustadz Muhammad Zunaidi, jin di dalam tubuh Ani langsung bereaksi. Maliki yaumiddin. Perhatikan raut wajah dan gerak-gerik wanita 33 tahun ini. Rasa tidak suka dan marah benar-benar tampak terbaca. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa ini? Siapa kamu? Ustadz Muhammad Zunaidi mencoba berbicara dengan jin yang bersemayam di dalam tubuh Ani. Perlu diketahui pemirsa, dalam proses ruqyah, tahapan dialog perlu dilakukan dengan tujuan untuk mendakwahi jin. Kaidah utamanya, apabila ia adalah jin muslim, peruqyah akan memberitahu tentang motivasi dan ancaman dari agama Islam, serta larangan berada di dalam tubuh manusia. Akan tetapi apabila ia adalah jin kafir, peruqyah mendakwahi jin agar bertobat, keluar dari tubuh manusia dan berhenti melakukan kezoliman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la. Mari kita kembali perhatikan reaksi jin dalam raga Ani. Meski telah didakwahi, jin masih mencoba bertahan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
Dan tanpa diduga, Bapak Iyar, ayah kandung Ani, bereaksi dengan mengeluarkan suara tertawa. Menurut cerita, lelaki 58 tahun ini juga punya interaksi dengan makhluk goib. Selain pada masa dahulunya kerap melakukan proses penangkapan jin dengan menggunakan ilmu kanuragan, belakangan Bapak Ihyar juga melihat penampakan makhluk goib di sekitar rumahnya. Maka tak heran reaksinya menjadi semakin kuat seiring kalam ilahi yang dibacakan. Rupanya keberadaan makhluk goib di dalam tubuh keduanya saling berhubungan. Dan ketika saya tatap wanita 33 tahun yang ada di hadapan saya, tatapannya semakin kosong dan tampak ada rasa sedih yang terlihat. Meski bapak dan anak ini terus mengeluarkan aksi-aksi di bawah kendali jin untuk mengalihkan perhatian, Ustadz Muhammad Zunaidi tak gentar dan terus fokus dengan proses ruqyah. Ada sesuatu yang membuat kamu susah keluar? Tumbal-tumbal. Nah, ya udah, di mana tumbal-tumbal itu? Di rumah. Di rumahnya. Ya udah, nanti kita ambil ya. Jadi memang seperti penuturnya Teh Ani ya. Iya. Ada Ikatannya. ya, jadi kita lanjutkan di rumah untuk mencari benda-benda itu ya, biar keterikatan jin dengan tubuhnya Teh Ani ini terputus. Kini kami berpindah menuju rumah kediaman keluarga Ani. Demi mengobati gangguan goib yang terus menyerang, Ani sempat berobat dan mendapatkan perintah agar menggantungkan kaca-kaca kecil sebagai upaya pencegahan gangguan goib. Ya Teh Ani dan Bapak ini sebenarnya cukup unik ya Ustadz ya. Ada kaca di atas setiap pintu, itu untuk apa waktu itu? Untuk penangkal katanya gitu. Ya jelas lah, tidak ada syaitonul jin yang takut dengan kaca. Dia takut tuh dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita meyakini bahwa saya tentu takut dengan ini, ya kita nggak perlu lagi menggunakan pelindungan-pelindungan yang lain, tempelkan aja ini di rumah-rumah kita kan gitu. Nah, jadi ini ya bentuk penyesatan syaitan. Tak hanya itu, demi kesembuhan keluarga, Ani bahkan rela menanam jimat perlindungan di 4 bagian penjuru rumah. Sini Pak ya. Dalamnya ada apa ya Pak? Bilah batang tebu, padi, telur, jarum, dan beberapa barang yang telah terurai dengan tanah menjadi simbol pengikat setan dengan keluarga Ani. Di titik-titik sudut selanjutnya, kami menemukan barang-barang yang sama. Tiba di titik penggalian jimat terakhir, tiba-tiba pandangan mata Ani mulai berubah. Jimat perlindungan ataupun jimat untuk mengobati gangguan jin, konon diklaim bekerja dengan cara membuat sebuah pagar goib yang mencegah jin dari luar rumah masuk ke dalam. Sesungguhnya sebagai seorang muslim, perlindungan sepatutnya hanya kita panjatkan kepada Allah sebagai pencipta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Baik pemirsa, saya bersama Bapak menggali buhul di 4 sudut rumah beliau yang sebelumnya memang sengaja ditanam sebagai penjagaan. Bersamaan dengan ditanamnya ini, putri beliau yang kena gangguan jin yakni Mbak Ani itu juga dibungkus menggunakan kain kafan, dimandikan. Ya katanya biar jinnya lupa. Ya, tapi ternyata bukannya lupa, malah bertambah-tambah gangguannya. Jadi mengusir jin dengan jin itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat gangguan itu semakin meningkat. Seiring dengan dibakarnya jimat, jin yang bersemayam di dalam tubuh Ani pun bereaksi. Ya udah, sekarang kamu beneran mau tobat ya? Kamu sudah nggak terikat lagi ya? Kamu tobat, jangan balik-balik lagi ya? Alhamdulillah, jin menyatakan akan berlepas dari keluarga ini. Ya, kamu pergi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan meramukan satu herbal sederhana untuk membantu saudari kita Mbak Ani yang mengalami kesulitan dalam masalah haid. Jadi sudah 4 tahun terakhir ini Mbak Ani ini tidak haid. Jadi kaidah penggunaan herbal itu bisa kita kategorikan jenis penyakit seseorang itu ada penyakit dari leher ke atas ya, kepala, dari leher sampai ke pinggang, dan dari pinggang sampai ke kaki. Dan penggunaan herbalnya, kalau sakitnya itu dari leher ke atas, maka herbalnya herbal daun, bunga, buah ya.
Kalau penyakitnya itu dari leher ke pinggang, ya kita gunakan batangnya, kulitnya, dan seterusnya. Terus kemudian kalau penyakitnya itu dari pinggang ke bawah, maka jenis herbalnya yang sesuai adalah menggunakan umbi-umbian, akar-akaran, dan sebagainya. Ya, kali ini kita ramukan jahe, ya. Yang kedua kunyit, yang ketiga cabai sedikit, ya, 1 biji. Kemudian ini ada kayu manis yang sudah direbus, rendaman kayu manis. Jadi kayu manis ini fungsinya, salah satu fungsinya adalah memperlancar sirkulasi darah atau memberikan dorongan supaya darah itu menjadi lancar, ya. Ini kemudian kita minumkan pagi dan sore kepada penderita orang yang sulit haid, ya, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan membantu haidnya menjadi lancar kembali. Di beberapa kondisi gangguan haid atau menstruasi bisa saja terjadi akibat ulah jin yang mencoba bersarang di dalam tubuh seorang wanita. Untuk mengobatinya, terapi ruqyah dan herbal, kunyit, cabai dan garam akan menjadi perpaduan yang baik. Segera enak ya? Iya. Apa yang menimpa Teh Ani ini jadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa mengusir gangguan syaitan itu harus dengan cara yang benar. Ya, jadi kalau cara yang kita lakukan nggak benar, ya seperti tadi malah nanam telur, ada apa namanya kayak bambu kuning, ada segala macam ditanam-tanam, terus Teteh harus dibebet pakai apa namanya, pakai kain kafan segala macam, itu udah aneh lah pengobatan, dimandikan, itu malah justru syaitan tuh tepuk tangan seneng girang dia. Itu. Jadi cara mengusir syaitan dari tubuh seseorang yang pertama dengan cara memperhebat keimanan kita, memperhebat ibadah kita kepada Allah, ya. Yang kedua, selain daripada itu, kita dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, Nabi sendiri menyampaikan inna syaitan yang firu minal baitil ladzi taqra'u fi suratul Baqarah. Setan itu akan lari kalau di dalam rumah itu dibacakan Al-Baqarah. Ya, dibacakan lari. Dalam riwayat lain, kalau dibacakan Al-Baqarah itu dia akan lari selama 3 hari nggak balik-balik. 3 hari dia balik lagi, dibacakan lagi. Jadi per 3 hari sekali paling nggak dibacakan. Dari kisah Ani di kota Subang, sekarang mari bergeser ke Masjid Al-Jihad Karawang. Inilah saudara-saudara kita yang sedang berjuang, pemirsa. Mereka mencari kesembuhan atas gangguan goib yang kerap mengganggu hidupnya dengan cara ruqyah syara'iyah. Baik laki-laki dan perempuan, tidak ada yang luput dari gangguan setan. Kelemahan iman dan fisik yang berlarut-larut bisa menjadi pintu gerbang untuk mengundang jin kafir masuk dan bersarang. Jadi, akan lebih baik segera diobati sebelum gangguan jin menjadi semakin parah. Di antara para peserta ruqyah massal, saya berjumpa dengan Siti Hadinah. Mari kita telisik kisahnya. Teh Siti, katanya selama ini mengalami gangguan hingga mengalami kondisi medis, tidak bisa melihat ya Teh ya? Iya. Jadi ceritanya bagaimana Teh? Iya, dulu itu saya tuh sakit awal tahun 2016, Agustus. Nah, saya itu sakitnya pertamanya kayak ada benang melayang-melayang gitu. Nah, terus Siti bilang, "Mama, kok ini kayak ada benang melayang-melayang ya?" Terus kata Mama Teh, "Entar dulu ya Ti, tunggu berobatnya." Iya, setelah itu Siti keburu sakit. Bangun tidur, "Mama, ini mati lampu ya?" "Oh enggak Ti, ini udah siang, udah jam 7, kamu nggak kerja." "Iya Ma, mata Siti kok gelap ya Ma." Nah, setelah itu Siti berobat, katanya ini katarak. Nah, itu langsung dioperasi. Sempat bisa ngelihat lagi, ditetesin lagi nggak bisa ngelihat lagi. "Mama kok gelap lagi ya?" Terus kata Mama Teh, "Ya udah nanti besok kita kontrol lagi, berobat medis lagi." Terus sampai ke Jakarta nggak ada jawaban apa-apa, nggak. Siti diagnosanya ini nggak ada, cuma katanya ini penyakitnya apa ya, nggak terdeteksi katanya gitu. Berarti di balik kondisi tidak melihat itu tidak ada diagnosa pasti apa penyakit yang menyebabkan sampai tidak bisa melihat. Nah, di balik itu semua Teteh katanya ketika tidak melihat ada melihat seperti bayangan mata, itu ceritanya bagaimana? Iya, kalau nggak tentu sih, kadang pagi, siang, sore, malam itu mata itu kan saya bilang ke dokter, "Dokter,
di pandangan saya itu kayak ada gambar mata kedip-kedip, bulu matanya lentik, matanya warnanya lensanya itu kadang merah, kadang kuning, kadang hijau. Terus dokter sendiri malah bingung, saya nggak tahu itu apa, katanya gitu. Baik, nah Ustadz Zunaidi, apa yang dialami oleh Siti ini kan kasusnya tidak biasa ya, lebih dominan sebenarnya kondisi medis, tapi dibalik itu semua itu tadi. Nah ini sebenarnya bisa dikategorikan atau diindikasikan apa ini Ustadz? Banyak hal yang memungkinkan ya menjadi latar belakang dari gangguan yang menimpa saudari kita ini. Kesedihan yang teramat sangat, terus beban kejiwaan yang teramat sangat, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kaburnya pandangan mata. Gangguan yang menimpa Mbak Siti dari sisi gangguan jin, terus kemudian ngelihat mata yang lentik dan sebagainya, bisa juga karena beberapa sebab. Yang pertama, karena Mbak Siti nggak bisa ngelihat, terus begitu berkeinginan punya mata yang baik, mata yang bagus, sehingga halusinasi melihat mata yang bagus. Itu bisa juga. Tapi bisa juga memungkinkan bahwa itu merupakan salah satu bentuk gambaran-gambaran yang ditampakkan oleh syaitan kepada Mbak Siti. Buktinya memang ketika diruqyah itu Mbak Siti juga mengalami kondisi yang reaksi. Nah, jadi reaksi itu bisa juga karena memang gangguan jin yang sudah ada sejak sebelumnya, atau bisa juga karena sebab kesedihan, sakit, kemudian sedih, belum bisa menerima, setan masuk, itu juga bisa. Baik. Berarti setelah ini kita langsung saja ke proses ruqyah di Masjid Ustadz ya. Baik, kalau gitu. Yuk, Teh Siti. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berbekal keinginan untuk mencoba membantu Siti Hadinah, tim Ruqyah Trans 7 dan Ustadz Muhammad Zunaidi langsung menuju masjid terdekat. Di samping wanita 22 tahun ini telah duduk Ibu Markonah, ibu kandung Siti. Lantunan ayat Ruqyah terus dibacakan, dan Siti pun terus berteriak seakan kesakitan dan terkadang diiringi tangisan. Melihat sang anak dibawa kendali jin kafir membuat Ibu Markonah sedih. Ya, ibu mana yang tega melihat anaknya dalam belenggu makhluk goib? Lihatlah pemirsa, jin yang merasuk ke dalam tubuh Siti benar-benar membuat wanita muda ini berubah total. Ia begitu kasar, seakan ingin menyerang kami semua yang berusaha ingin menyelamatkan Siti dari belenggu setan. Istighfar. Saya, Ustadz Muhammad Zunaidi dan Ustadz Dasim tak mau menyerah dengan ulah setan yang terus membawa tenaga Siti untuk menyerang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kini Ibu Markonah membantu proses ruqyah dengan diawali untuk mendoakan kesembuhan bagi sang putri kesayangan. Ya Allah, saya benar-benar terharu dengan ibu dan anak ini. Aku ridho dengan putriku ini ya Allah. Aku maafkan semua kesalahannya ya Allah. Kesalahannya semua ya Allah. Aku ridho ya Allah. Aku maafkan semua kesalahannya ya Allah. Aku maafkan kesalahannya ya Allah. Coba Teh Siti, ini tempelkan di Kini Ustadz Muhammad Zunaidi menempelkan lembaran daun sirih dan meminta Siti membaca doa kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma afini fi badani. Setelah menuntun Siti berdoa demi kesembuhan gangguannya, alhamdulillah kondisi Siti kini jauh lebih tenang. Pemirsa Ruqyah, kali ini kita akan berbagi tips sederhana herbal yang mudah kita dapatkan di sekeliling kita. Ini daun sirih. Daun sirih ini banyak sekali manfaatnya, tapi kali ini kita akan fokuskan untuk penyembuhan penyakit mata. Jadi daun sirih ini bisa digunakan untuk membersihkan mata dan menguatkan saraf-saraf mata. Daun sirih mengandung beragam zat yang bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya mematikan bakteri, jamur, dan juga sebagai antioksidan atau racun.
Pemirsa, penggunaan daun sirih sebagai terapi herbal mata haruslah sangat hati-hati. Tetap perhatikan unsur kebersihan bahan-bahan dan juga peralatan untuk olahan herbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Selain didukung dengan terapi herbal, kini Ustadz Muhammad Zunaidi mengajarkan Siti teknik ruqyah mandiri. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usap buang 3 kali untuk niatkan buang penyakit. Gimana coba rasanya sekarang? Enak ya? Alhamdulillah. Baik, jadi penyakit yang menimpa diri kita memang tidak boleh selalu mengait-ngaitkannya dengan gangguan jin. Ada orang, Ustadz saya susah tidur, apakah saya ada jinnya? Ada orang bertanya, saya sering sakit kepala, Ustadz jin apa yang mengganggu saya? Ustadz ini saya sering begini-begini, jin apa? Jadi banyak masyarakat kita yang selalu mengait-ngaitkan penyakit yang ada dalam tubuhnya itu dengan gangguan jin. Padahal tidak semua penyakit itu karena sebab gangguan jin. Bisa karena pola makan, bisa karena pola berpikir yang salah dan sebagainya. Ya, jadi kita harus bijak mensikapi ini. Akan tetapi kita juga tidak menafikan bahwasanya ada beberapa penyakit ya yang disebabkan karena gangguan jin, dan jin juga bisa memperparah kondisi sakit yang sedang diderita oleh seseorang. Nah, apapun penyakitnya, insya Allah Al-Quran ini adalah terapi yang paling baik ya. Terapi Al-Quran atau ruqyah syariah ini adalah terapi yang sangat baik, dan Al-Quran memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dijadikan penyembuh. Alaikum bisyifa'in al-asl wal Quran, gunakanlah olehmu 2 penyembuh, madu dan Al-Quran. Jadi kita terus menerus apapun penyakit kita, mohon sama Allah agar Al-Quran ini menjadi perantara kesembuhan kita. Bacakan terus menerus, sentuh bagian tubuh yang sakit, dan tawakalkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala.